Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Fadilah, anonim 2300118050. Di sini saya akan menjelaskan untuk responsi di belakang saya. Nah, di sini yang pertama ada implementasi transformer untuk koreksi tata bahasa. Di sini ada input library, yaitu ada input random, ada input NumPy, Pandas, dan TensorFlow. Dan di sini untuk print TensorFlow version itu digunakan untuk menampilkan versi TensorFlow yang sedang digunakan. Dan untuk hasilnya TensorFlow itu versinya 2.20.0. Selanjutnya untuk set random seed itu digunakan untuk mengatur nilai awal seed pada generator bilangan acak menjadi 42. Selanjutnya ada setup awal yang pemrosesan data. Itu di sini ada load dataset, yaitu ini datasetnya. Selanjutnya print datasetnya. Setelah melakukan print dataset, yaitu di sini ada match validation data dan test data, yang dimana itu menggabungkan data validation dan data test menjadi satu dataset bernama all data. Selanjutnya untuk print total sampel itu digunakan untuk mengetahui jumlah keseluruhan data setelah proses penggabungan selesai. Dan untuk total sampelnya itu ada 1503. Selanjutnya ada create data frame from the dataset, itu setiap kalimat yang mengandung kesalahan tata bahasa disimpan pada kolom input, sedangkan kalimat hasil koreksi disimpan pada kolom target di sini. Selanjutnya ada shuffle dataset, itu untuk dataset acaknya seperti ini. Terus di sini ada time validation script, training, dan valid, serta ada testing. Nah, untuk trainingnya sendiri di situ ada 1202 dan validasinya 150, untuk testingnya 151. Selanjutnya ada tokenisasi dan trading. Itu untuk menambahkan token khusus atau special token pada setiap kalimat target sebelum digunakan sebagai data masukan atau input bagi decoder pada arsitektur transformer. Selanjutnya print targetnya. Setelah itu print targetnya. Setelah itu ada vocabulary size-nya. Di situ hasil yang didapatkan 3875. Selanjutnya ada convert text to sequence, yaitu untuk mengubah data teks menjadi urutan bilangan bulat atau sequence of integers, yaitu menggunakan tokenizer yang telah dibangun sebelumnya. Dan di sini ada encoder maxlen dan decoder maxlen, yaitu digunakan untuk menentukan panjang maksimum dari seluruh sequence pada data pelatihan, baik untuk encoder maupun decoder. Dan di sini untuk encoder sendiri max length-nya tuh 80 dan decodernya itu 79. Selanjutnya di sini untuk menyamakan ukuran panjang sequence-nya ada encoder dan decoder. Nah, di sini ada TensorFlow datasetnya, yang dimana dia training dataset dan testing datasetnya dengan batch size-nya itu 32. Selanjutnya di sini ada check dataset, yaitu ada encoder shape dan decoder shape. Untuk encoder shape-nya itu 32,80 dan decoder shape-nya itu 32,79. Selanjutnya ada positional encoding, yaitu untuk menghitung nilai sudut atau angel values yang menjadi dasar pembentukan sinusoidal positional encoding pada arsitektur transformer. Selanjutnya
Ini ada apply sin dan cosnya. Situ menggunakan sin itu untuk event indis dan cosnya juga. Selanjutnya ada import matplotlib. Selanjutnya ada tes positional encoding yang berisi untuk X labelnya itu dia embedding dimension dan Y labelnya itu word position. Nah, seperti ini untuk hasilnya. Selanjutnya di sini untuk melihat grafik yang dimana X labelnya itu position dan Y labelnya itu encoding value. Berikut hasilnya. Nah, di sini ada positional encoding layernya. Di sini ada embedding dan output set. Nah, untuk embeddingnya di sini tuh hasilnya 25128 dan outputnya 25128. Di sini untuk mencetak embedding vector dan after positional encodingnya. Nah, ini untuk hasilnya. Selanjutnya ada hyperparametersnya, yaitu untuk num layersnya itu 2, untuk modelnya 128, num headsnya itu 8, dan batch size-nya itu 32. Untuk save length-nya itu encoder max length dan DFF-nya itu 512, yang dimana itu digunakan untuk feed forward dimension, dan dropout rate-nya itu 0,1. Di sini ada multi-head attention block-nya untuk mengetahui dan inputnya dan sampel input serta head multi-head attention layer-nya. Nah, di sini ada multi-head attention dan ini self-attention. Ini untuk hasilnya. Nah, di sini ada grafik yang dimana X label itu key position dan Y labelnya itu query position. Nah, di sini untuk feed forward networknya itu untuk modelnya itu 128 dan num headsnya itu 8. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, ini untuk encoder layer. Ini untuk decodernya. Nah, di sini untuk encoder num layersnya itu 4, model 128, num headsnya 8, DFF 512, vocab size-nya 10.000 dan maximum position encodingnya 100. Ini untuk apa encodernya. Nah, untuk decodernya juga sama isinya. Nah, di sini untuk prediksi IDS-nya itu untuk sensornya segini. Nah, untuk percobaan pertama itu ini aku menggunakan ini, dan di sini ada untuk mencetak prediction set luas dan akurasinya. Nah, di sini prediction setnya itu 32, 78, dan 12.000.
Plusnya 9,4038 sekian. Akurasinya itu nol. Nah, selanjutnya di sini untuk persen akurasinya masih sama ya. Nah, di sini menggunakan epoch 20. Ini untuk hasil. Selanjutnya, setelah memasukkan epochnya itu, dia melakukan evaluasi datanya lagi, yaitu untuk mencari loss dan tes loss dan tes akurasinya. Nah, setelah memasukkan epochnya itu, dia untuk tes lossnya itu 5,4607 dan akurasinya itu 0,2079. Nah, ini inferensi untuk koreksi tata bahasanya. Nah, untuk prediksinya ini seperti itu saja. Untuk percobaan kedua itu hampir sama, cuma di sini saya menggunakan learning rate-nya seperti ini. Dan untuk prediksi akurasinya itu, untuk prediksinya apa, prediction shape-nya itu 32, 78, 12.000 dan loss-nya 9,9453 dan akurasinya itu 0. Nah, di sini masih sama. Di sini aku memasukkan epochnya itu 30. Nah, setelah memasukkan epochnya 30, untuk evaluasi tes loss dan tes akurasinya itu, dia untuk tes lossnya itu 4,2205 dan tes akurasinya 0,4575. Nah, ini untuk cetak hasil prediksinya. Selanjutnya ada analisis akhir. Itu yang percobaan pertama yaitu modifikasi baseline, yaitu dengan hasil akurasi dasar sebagai acuan. Untuk percobaan kedua, modifikasi encoder 4 layer. Maksudnya akurasi meningkat karena model lebih mampu menangkap konteks kalimat. Selanjutnya, untuk informasi yang didapatkan, yang pertama yaitu transformer sangat dipengaruhi oleh jumlah layer, ukuran embedding, dan learning rate. Yang kedua, ada hyperparameter yang terlalu kecil menyebabkan model underfitting. Selanjutnya, yang ketiga, model yang terlalu besar membutuhkan waktu pelatihan lebih lama tetapi mampu meningkatkan akurasi. Selanjutnya, yang keempat, dropout dan early stopping membantu meningkatkan kemampuan generalisasi model. Selanjutnya, yang terakhir itu penggunaan aktivitas value, yaitu memberikan performa yang sedikit lebih baik dibanding value pada tugas sequence to sequence. Dan di sini untuk umpan balik keseluruhan praktikum hingga responsi, yaitu praktikum dari awal hingga responsi membantu saya memahami proses pengembangan model deep learning secara bertahap, mulai dari pengolahan data, pembuatan model, pelatihan, evaluasi, hingga inferensi. Setiap materi memberikan pengalaman langsung dalam implementasi dan penyelesaian error yang muncul. Responsi juga menambah pemahaman mengenai pentingnya eksperimen hiperparameter dan optimasi model untuk memperoleh hasil yang baik. Secara keseluruhan, rangkaian praktikum ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan penerapan deep learning. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.